Halo, perkenalkan nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015, S1 Manajemen, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas presentasi tentang Service Excellence. Service Excellence di PT Indomarko Prisma Tama atau bisa disebut dengan Indomaret. Untuk daftar isi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Service Excellence, tentang PT Indomarko Prisma Tama, penghargaan yang didapat oleh PT Indomarko Prisma Tama, studi kasus PT Indomarko Prisma Tama, kesimpulan dan saran. Pengertian Service Excellence terdiri dari dua kata, yakni service dan excellence. Service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Service dapat juga dikatakan sebagai sebuah paradigma dari orang-orang yang dalam sebuah perusahaan tidak peduli apakah perusahaan menghasilkan produk atau service untuk selalu memberikan best value kepada pelanggannya. Sedangkan excellent adalah sesuatu yang diberikan mempunyai kualitas tinggi dan melebihi apa yang diharapkan customer. Upaya memperoleh informasi dan pengetahuan tentang permintaan dan persyaratan pelayanan diperlukan oleh customer merupakan suatu upaya untuk mewujudkan service excellent. Adanya antara pelayanan dengan keinginan customer akan menyebabkan ketidakpuasan, sehingga kita perlu mencari informasi dan pengetahuan tentang permintaan dan persyaratan pelayanan. Jadi pengertian prima excellent kata lain sangat baik, terpadu, mengesankan. Jadi yang dimaksud dengan pelayanan prima excellent adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi, dan menggerakkan serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Istilah-istilah lainnya dalam pelayanan prima Service of Excellence: A. Pelanggan atau customer, penerima layanan atau katakan customer. B. Customer service atau bagian yang berhadapan dengan pelanggan selain teller dan security atau keamanan. C. Penyedia jasa, provider, pemberi layanan baik penyedia barang atau produk atau jasa-jasa. D. Kepuasan, berasal dari bahasa Latin yaitu satis yang berarti cukup dan yang berarti to do atau melakukan. Jadi produk atau jasa yang bisa memuaskan adalah produk dan jasa yang sanggup memberikan sesuatu yang dicari oleh pelanggan sampai pada tingkat cukup. Kepuasan pelanggan berbeda-beda bergantung nilai suatu produk atau objektivitasnya maupun subjektivitasnya. Salah satu upaya untuk menanamkan poin-poin service excellence pada perusahaan adalah dengan mengadakan pelatihan service excellence pada karyawan perusahaan tersebut. Pelatihan tersebut harus diberikan oleh lembaga training yang terpercaya agar hasil pelatihan tersebut memiliki dampak baik bagi perusahaan tersebut. Tentang PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret. PT Indomarko Prisma Tama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Toko pertama dengan nama Indomaret dibuka di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 1988. Dikelola oleh PT Indomarko Prisma Tama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah memiliki lebih dari 230 gerai, jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021 jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai. Mitra usaha waralaba ini meliputi koperasi, badan usaha, dan perorangan. Indomaret tersebar merata dari Sumatera
Batam, Jawa, Madura, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Moto perusahaan adalah mudah dan hemat. Indomaret merupakan perusahaan dagang atau bisnis retail yang punya visi menjadi jaringan distribusi retail terkemuka di Indonesia yang dimiliki masyarakat luas. Namun pada data top brand tercatat selama 3 tahun terakhir 2012 sampai 2015, Indomaret selalu berada di bawah Alfamart. Pengukuran data top brand didasarkan pada 3 variabel, yaitu main share, market share, dan commitment share. Main share menunjukkan kekuatan sebuah merek dalam benak konsumen. Market share menunjukkan kekuatan merek di pasar dalam hal pembelian, sedangkan commitment share mengidentifikasikan kekuatan merek dalam mendorong konsumen untuk membeli merek masa depan. Penghargaan yang didapat oleh PT Indomaret yaitu pertama, Piala Waralaba 2003. Indomaret meraih penghargaan perusahaan waralaba 2003 dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, Top Franchise ASEAN 2019. Yang ketiga, Top 250 Indonesia Original Brand. Yang keempat, Indonesia Original Brand 2012. Yang kelima, Franchise Brand Awareness Survey Franchise Top of Mind 2013. Yang keenam, Social Media Award 2013. Yang ketujuh, Indonesia Most Favorite Youth Brand 2014. Yang ke-8, Excellent Service Experience Award 2014. Nah, ini yang kita akan bahas untuk studi kasus di PT tersebut yang saya hitamkan ya. Yang ke-9, Super Brand 2014. Yang ke-10, Franchise and Business Opportunity Pioneer Brand Indonesia. Yang ke-11, Franchise and Business Opportunity Market Leader 2014. Yang ke-12, Franchise and Business Opportunity Fastest Growing 2014. Yang ke-13, Roy Morgan Customer Satisfaction Award 2012. Yang ke-14, FIFA menunjukkan Indomaret sebagai retail produk resmi Piala Dunia FIFA 2010. Yang ke-15, yang terakhir, Piala Waralaba 2016. Indomaret meraih penghargaan perusahaan waralaba 2016 dari Presiden Jokowi. Nah, studi kasus di sini kita akan membahas yaitu dibalik terdapat penghargaan yang tadi, yang poin 8 ya, yang saya tadi hitamkan itu ya, itu Excellent Service Experience Award 2008. Award 2014. Di atas tadi ya. Adapun karyawan Indomaret yang tidak menerapkan service excellence, seperti contoh tidak memberikan ucapan selamat datang dan setelahnya tidak diakhiri dengan terima kasih. Dan ada pula sebagian besar pelanggan mengeluh adanya pelayanan yang diberikan karyawan Indomaret tidak ramah dan sangat mengecewakan. Nah, hal ini dapat mengurangi kepuasan konsumen. Di sini saya bisa baca ya dari lansir kompasiana.com pada tahun 2013. Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam strategi pemasaran, terutama dalam bisnis retail. Kualitas pelayanan yang baik harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Baik tidaknya kualitas pelayanan barang atau jasa tergantung pada kemampuan produsen dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten. Dengan mengutamakan pelayanan yang baik, maka konsumen akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang maksimal melalui peningkatan jumlah pembeli atau konsumen. Kepuasan konsumen juga merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kepuasan menurut kuartal 2005 adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Setiap perusahaan dituntut untuk membuat pelanggan merasa puas dengan memberikan penawaran dan pelayanan yang lebih baik. Perusahaan harus mampu untuk mempertahankan posisi pasarnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat, untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberi kepuasan pada pelanggan. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan berbagai strategi dan berbagai cara dengan harapan agar pelanggan merasa puas dan selanjutnya mau untuk datang kembali. Kualitas pelayanan yang harus diperhatikan perusahaan. Kepuasan konsumen akan tercapai jika perusahaan memperhatikan dan melakukan dengan faktor tersebut. Tercapainya kepuasan konsumen bisa dilihat dari kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian barang atau jasa secara terus-menerus. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Puspita ini pada tahun 2008 menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen.
Sampel yang digunakan dalam penelitiannya sebanyak 100 orang. Berikut alasan mengapa pelayanan konsumen itu penting. Pertama, akan diingat oleh konsumen. Pelanggan akan selalu mengingat jika pelayanan yang Anda berikan sangat baik atau sangat buruk. Anda tentu tidak ingin mereka mengingat-ingat lebih jika pelayanan Anda berikan buruk. Namun pelayanan Anda tidak ingin mereka akan selalu ada dalam kepala konsumen, karena konsumen tidak hanya melihat produk, namun juga dapat interaksi layaknya obrolan ringan dengan orang yang mewakili bisnis Anda. Jika pihak Anda memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen akan mengingat perusahaan Anda dengan baik pula. Namun jika sebaliknya, maka akan sangat mungkin Anda akan kehilangan pelanggan Anda dan beberapa nilai buruk dari mereka. Yang kedua, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Saat Anda mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen, disitulah Anda menunjukkan kepada konsumen bahwa Anda peduli terhadap mereka. Mengingat konsumen ialah aspek penting dalam bisnis Anda. Tanpa konsumen, Anda tidak akan bisa menjual produk atau jasa. Jika tidak ada produk atau jasa yang terjual, bisnis Anda secara perlahan akan gagal dan dengan sendirinya. Sisi baiknya, konsumen cenderung menyukai perusahaan atau bisnis yang menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Maka yakinlah dengan baiknya pelayanan yang Anda berikan konsumen, mereka akan datang kembali dengan sendirinya. Kembali ke alasan pertama, konsumen mengingat pelayanan yang Anda berikan. Ketiga, berdampak seluruh bisnis. Segala bentuk sikap dan perbuatan Anda akan mencerminkan bisnis Anda. Jika Anda memberikan pelayanan dengan baik, orang secara natural akan berasumsi produk yang Anda jual memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, jika Anda memberikan pelayanan yang buruk, orang juga akan berasumsi produk Anda tidak jauh lebih baik, sehingga pelayanan yang Anda berikan akan berdampak besar ke seluruh bisnis Anda. Yang keempat, strategi marketing yang baik. Menjalankan bisnis retail apapun dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Salah satu strategi marketing dalam meningkatkan penjualan ialah dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan mengingat pelayanan yang Anda berikan. Jika pelayanan tersebut baik, dengan sendirinya pelanggan akan kembali datang untuk berbelanja lagi. Yang kelima, menarik pelanggan baru. Sebagai retailer, Anda tentu tidak boleh mengabaikan power of mouth. Pelayanan yang Anda berikan akan diceritakan kepada teman-teman yang lain. Dengan baiknya pelayanan yang Anda berikan, pelanggan akan dengan senang merekomendasikan bisnis Anda kepada temannya. Dan jika pelayanan Anda buruk, maka bersiaplah dengan pelayanan yang lebih buruk dari konsumen Anda. Nah, di sini kita akan menyimpulkan dan sarannya juga ya. Nah, kesimpulan di sini yaitu sebagai retailer harus mampu menempatkan pelanggan pada posisi pertama. Pelanggan adalah aspek yang sangat penting bagi bisnis Anda. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, Anda akan ikut mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi bisnis Anda. Karena pelanggan tidak hanya melihat kualitas dari produk yang Anda tawarkan, namun mereka juga melihat cara Anda bersikap kepada mereka, baik atau buruknya. Tingkatkan terus pelayanan terhadap pelanggan demi kelancaran dan perkembangan bisnis retail yang dikerjakan. Untuk sarannya itu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan training service excellent secara berkala dengan trainer yang profesional dan terpercaya. Dan yang kedua, voting secara manual atau diberikan layar untuk pilih puas dan tidak puas di depan layar kasir untuk penilaian pelanggan atau konsumen. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.